Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya dosa. Seharusnya kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan kita harus saling memaafkan. Bukan saling memfitnah. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Karena manusia selalu berprasangka buruk. Selalu berpraduga. Selalu suuzon. Dan seringkali manusia menuduh manusia yang lainnya. Tanpa bukti apapun. Mungkin aku gila dengan menganggap Zack masih hidup. Tapi Abdul Rashid ini benar-benar ngingetin aku sama Zack. Apa mungkin di dunia ini ada dua orang yang bisa benar-benar mirip? Aku harus mastiin sekali lagi. Tiara? Kok malah bengong gitu sih? Kenapa? Mama duluan aja ya, ntar Tiara nyusul. Handphone Tiara ketinggalan di kamar, Mah. Dasar anak zaman sekarang ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Mama jalan dulu ya. Iya, Mah. Saya cuma pengen tahu keadaannya Abdul Rashid. Maaf, Mbak. Di sini buat yang bukan muhrim tidak diperkenankan untuk masuk. Oh, gitu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara udah mulai penasaran nih sama identitas si bos. Gawat nih. Apa? Sudah dimakamkan? Betul, Bu. Bagaimana bisa dimakamkan? Kan belum dapat izin dari kami. Ini sudah menjadi peraturan, Pak. Jenazah korban kecelakaan sudah rusak dan tidak bisa dikenali lagi. Ya Allah. Jaga dia. Ya Allah, kenapa kau kemana aku dengan cara seperti ini? Sabar ya, Bu. Pak. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah, yang telah menyumpahi anak hamba seperti itu. Saya ngerasa nggak enak ketemu dengan Abdul Rashid, Sus. Wah, kenapa dok? Dia mirip banget dengan Zack. Zack. Zack pacar dokter. Dia orang yang udah tega mencelakakan papa saya. Sampai meninggal. Apa-apaan ini? Kenapa gue jadi dituduh kalau gue yang nyalakain dokter Ridwan? Ustadz Abdul Rashid. Ternyata antum ada di sini. Ana sudah cari kemana-mana. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, Dokter Amirta. Terima kasih sudah bisa datang ke sini. Ya, Pak Haji. Mari, kita ke masjid. Silakan. Baik, Pak. Ustadz Abdul Rashid, mari kita ke masjid. Ayo, mari. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah hamba yang sudah tanpa alasan membenci Ustadz Abdul Rashid. Hamba tidak bisa menahan perasaan hamba, ya Allah. Karena dia begitu mirip dengan Zack. Maafkanlah hamba, ya Allah. Enggak. Allah itu nggak adil. Dia itu nggak ada. Gue kayak orang bego di sini. Ustadz Abdul Rashid, antum mau kemana? Ustadz Abdul Rashid.
Emang lu pikir mentang-mentang lu lama di Mesir, lu bisa perilaku lu nggak sopan begitu? Lu emangnya nggak pernah diajarin ilmu fikih lu? Ente ini keterlaluan tau kagak? Orang tua lagi ngomong lu main kabur aja. Sopan dong. Lama-lama gue lihat kelakuan lu kayak preman. Nggak pakai tata krama begitu gimana sih? Seandainya Zakaria masih hidup, ia pasti seperti Ustadz muda itu. Zakaria. Stop, stop. Pak, stop, Pak. Stop. Ustadz, kenapa tadi tergesa-gesa keluar masjid? Afwan Pak Haji, Ana nggak mau mengotori tempat yang suci ini. Kenapa? Ana tadi buang angin. Subhanallah. Ustadz memang orang yang benar-benar menghargai peraturan agamanya. Waktu buka sebentar lagi, Ustadz. Silahkan naik ke podium dan memberikan sedikit ceramah untuk para santri di sini. Sekaligus nanti tutup doa untuk acara tasyakuran kita. Mampus gue. Mau ngomong apa gue di podium? Baca doa apa gue? Tafadhol, Ustadz. Bapak, biarpun Bapak nggak pernah bangga sama Zack, tapi Zack sangat bangga sama Bapak. Dan Zack sangat sedih. Bapak belum bisa maafin Zack. Bu, istighfar, istighfar. Zakaria tidak mungkin masih hidup, apalagi menjadi ustadz. Demi Allah, orang yang ibu lihat tadi itu mirip sekali dengan Zakaria. Ibu nggak mungkin salah, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Pak, itu benar-benar suara Zakaria, Pak. Benar. Pak, ini memang nggak masuk akal. Tapi Ibu yakin Zakaria masih hidup. Ibu yakin sekali, Pak. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dan ayah sebagai pilar penjaganya atau pilar penyangga. Demi Allah, tidak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu atau seorang bapak kepada seorang anaknya. Tapi sebagai orang tua, kita juga harus selalu ingat bahwa seorang anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab pernah bicara, didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu yang sekarang. Karena mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman yang berbeda dengan kamu. Kadang kita sebagai anak ingin sekali membalas semua kebaikan, kasih sayang, perhatian. Kita ingin membalas semua yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Kita ingin membuat mereka bangga. Terkadang kita malah justru membuat mereka kecewa karena kita tidak bisa memberikan atau kita tidak bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya kita mengecewakan kedua orang tua kita yang sangat kita cintai. Banyak seorang anak yang gagal menjadi dirinya sendiri karena mereka terlalu mengikuti kemauan orang tuanya. Ada satu contoh seorang bapak yang sangat menginginkan anaknya menjadi dokter yang hebat, dokter spesialis, dokter yang luar biasa. Sampai-sampai anak itu harus menipu kanan kiri, berbohong sana sini, supaya dia dianggap oleh orang tuanya. Dia berpura-pura untuk menjadi seorang dokter yang hebat. Sampai-sampai dia berbohong kepada orang tuanya. Dan pada akhirnya, semua kebohongannya itu terungkap. Dan selama perantauan anaknya, hubungan silaturahmi mereka terputus begitu saja. Sang anak menelpon kepada orang tuanya, tidak pernah mereka angkat.
Sang anak menulis surat kepada bapaknya. Tidak pernah dia gubris. Sang anak itu sangat merindukan ketika dia dipanggil nak oleh bapaknya. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya dosa. Seharusnya kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, kita harus saling memaafkan. Bukan saling memfitnah. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Karena manusia selalu berprasangka buruk. Selalu berpraduga. Selalu suuzon. Dan seringkali manusia menuduh manusia yang lainnya. Tanpa bukti apapun. Dan tanpa bukti yang kuat. Dan terkadang ada manusia yang ingin berbuat baik. Tapi karena penampilan luarnya yang tidak meyakinkan. Niat baiknya itu disalahartikan menjadi niat yang jahat oleh orang lain. Itu karena manusia seringkali hanya melihat dari penampilan luarnya saja, tapi bukan melihat dari sini, dari dalam hatinya. Dan seharusnya manusia bukan hanya melihat dari satu sisi, tetapi dari berbagai macam sisi agar manusia bisa berbuat adil dan jauh dari kepicikan. Subhanallah, Zakaria. Subhanallah, Zakaria. Ini bukan mimpi kan, Bu? Zakaria, kamu masih hidup, Nak. Ibu. Bapak. Kamu masih hidup, nak. Kamu masih hidup. Terima kasih ya Allah. Ini benar-benar mujizat. Ini hikmah bulan Ramadan, nak. Kamu benar-benar hidup, anakku. Terima kasih ya Allah. Maafin Zakaria, Bu. Zakaria udah bikin ibu malu. Bikin ibu kecewa. Zakaria sayang sama ibu. Maafin Zakaria, Bu. Udah, nggak apa-apa. Jadi, dugaanku benar. Dia adalah Zakaria. Maafin Zakaria, Bu. Iya. Bapak. Zakaria minta maaf, Pak. Bapak sudah maafin kami. Orang ini ternyata bukan Ustadz Abdul Rashid. Selama ini dia hanya berpura-pura sebagai Abdul Rashid. Ini penipuan, saudara-saudara. Dan harus kita bawa kantor polisi. Tenang. Ternyata benar dugaan saya. Bahwa ada yang salah dengan orang ini. Ini penipuan, saudara-saudara. Ayo ikut kantor polisi. Kamu penipu. Yang punya pesantren ini saya, Abah. Kamu tidak berhak memenjarakan siapapun. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Ibu, Bapak, maaf. Mari kita bicarakan ini semua dengan baik-baik. Baik, Pak Haji. Pak Haji. Saya benar-benar merasa bersalah. Karena saya telah berpura-pura menjadi Abdul Rashid. Kenapa kamu harus berpura-pura? Karena keadaan, Pak Haji. Karena saat itu saya telah menjadi buronan bersama Maksud saya, bersama Budut, saya telah menjadi buronan saat itu. Begini, Zakaria. Kamu masuk ke sini bukan karena mengaku-ngaku sebagai Ustadz Abdul Rashid. Justru kamilah yang menganggap kamu sebagai Ustadz Abdul Rashid. Dan perkara minta maaf, itu urusan gampang. Tapi satu hal, kamu harus minta maaf pada Allah. Dan agar Allah mengampuni kamu, kamu harus minta maaf pada semua orang yang telah kamu sakiti. Ya Allah, aku udah dengan jahatnya menuduh Zek tanpa menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Aku udah bersalah. Maafin aku, Zek.